dengan nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. saling menunjuk. Kau sahabatku dan Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, ya, tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Demikian secara otomatis pasti kita kan juga melakukan yang terbaik buat orang-orang kita, sekeliling kita dimanapun kita berada. Dan kita juga harus bisa menerima teguran-teguran kasih dari siapapun yang dekat kita, nasihat-nasihat yang terbaik dari orang lain. Jadi janganlah kita egois, punya rasa iri hati, atau kita sebel satu dengan yang lain, karena kita ini adalah keluarga besar Umawakuan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Memimpin acara laporan penyerahan pertanggungan jawab dari panitia. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Ketua untuk memverifikasi dan memberi sambutan untuk laporan secara keseluruhan. Dan untuk pertama kali kita akan panggil dulu Bapak Ibu yang sudah kita undang, yaitu ada Ketua Panitia, ada penasehat, ada verifikasi. Kita semua sudah disempatkan oleh Yang Maha Kuasa diberi kesehatan sehingga boleh bertemu, berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan kami sebagai panitia pelaksana Hari Ulang Tahun ke-61 dan perayaan Natal bersama tahun 2023 oleh DPP Kumawakuan. Yang lain boleh terus makan dan minum. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Umawakuan, khususnya panitia HUT dan Natal tahun 2023. Terima kasih kepada panitia sudah mengundang kami di DPP dan sekaligus juga mengundang badan penasehat, badan verifikasi, sekaligus mengundang ketua-ketua wilayah dan badan pembantu. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, bahwa kita menyaksikan sebuah acara penyerahan pertanggungan jawab kepada DPP, dan saya merasa sesuatu yang lain dari beberapa penyerahan yang kami lewati, beberapa acara-acara yang sudah-sudah. Kita menyaksikan bersama bahwa penyerahan ini memang luar biasa, karena
dilaksanakan di acara yang tidak biasa. Dan ini saya pikir sesuatu yang wajar aja, karena bentuk penghargaan kepada semua panitia yang sudah melaksanakan acara yang begitu sukses. Kita melihat, tetapi pada kesempatan ini juga saya sekali lagi menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga menghasilkan acara yang begitu luar biasa juga. Dan berkaitan dengan laporan, pada kesempatan ini juga mungkin ada koreksi yang saya harus sampaikan pada saat ini. Kita boleh buka di halaman 16 bahwa di sana ada diakonia yang jumlahnya 6.600.000. Kalau kita kaitkan dengan pemasukan yang 98 juta sekian, kalau kita ambil persentasenya itu hanya sekitar 6, sekian persen. Sementara dalam acara-acara begitu, acara-acara yang kita lakukan dalam perayaan HUT ataupun bentuknya Natal adalah mungkin yang harus kita lebih tingkatkan lagi untuk acara-acara selanjutnya dan berikut panitia-panitia yang akan menyelenggarakan acara ini. Mungkin dari halaman 16 ini harus kita tingkatkan dari 6,7 sekian persen, itu boleh meningkat jadi minimal mungkin 10%, karena di sana letaknya kita memberikan perhatian kepada anggota-anggota Kumawangkuan. Dan laporan ini mungkin DPP akan menerima secara utuh dan kami terima dengan sukacita, karena dari laporan ini kita melihat bahwa mungkin semua tidak pegang, tetapi mungkin dari ketua-ketua wilayah dan ketua-ketua badan pembantu boleh melihat pelaporan yang semacam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, lengkap, karena ada target sudah disampaikan di sana dan pencapaian ada di sana. Kita tidak usah lagi memikir bahwa pencapaian itu seperti apa, tetapi sudah jelas disampaikan di situ, sampai prosentasinya sudah jelas. Dan ini mungkin jadi barometer untuk acara kita selanjutnya, bahwa ini menjadi format bentuk pelaporan untuk selanjutnya. Saya menyampaikan kepada panitia kali ini, tetapi staf saya ketua panitia nggak bisa sedetail ini kalau dia kerja. Mungkin ada orang lain yang kerja. Tetapi apapun itu adalah bagian kerjasama yang sudah disampaikan, sudah diperlihatkan kepada kita semua bahwa ternyata melakukan kegiatan acara-acara Kumawangkuan itu, jika dalam pelaporannya seperti ini, saya rasa detail banget, detail sekali, dan ini bentuk laporan yang menurut saya, sepintas saya sudah baru baca, itu sempurna. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini kita melihat bahwa ada target, ada capaian, dan secara detail juga laporan-laporan pengeluaran apa semua sudah ada di sini. Seperti yang kita baca juga di halaman berapa itu, saya lupa lagi. Itu hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengisi acara, bahwa itu laporannya jelas sekali. Dan kami belum menerima kwitansi pengeluarannya, tetapi diharapkan kwitansi itu searah dengan apa yang dilaporkan, karena badan verifikasi tentu akan menyelaraskan dengan pengeluaran yang sudah terjadi. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya menyampaikan
banyak terima kasih sekali karena mungkin dari laporan ini, bentuk laporan akan menjadi format yang akan kami berikan kepada setiap panitia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan acara ke depan Kumawangkoan. Dan saya rasa karena panitia sudah mengeluarkan untuk apa yang orang nikmati pada hari ini, menyiapkan tempat otomatis tidak gratis, menyediakan makanan juga tidak gratis, snack dan apa semua itu juga tidak gratis, dan itu bagian dari pengeluaran dari panitia. Dan saya pikir kalau duit sudah masuk ke DPP dan pengeluaran ternyata melebihi dari apa yang sudah targetkan, ya DPP serahkan saja ke panitia, jangan minta lagi ke DPP. Tetapi bukan seperti itu. Karena panitia sudah menyampaikan bahwa mereka sudah anggarkan untuk penyelenggaraan acara hari ini bahwa sekian, dan sudah diambil dari laporan. Tetapi ada bisikan dari ketua, mungkin ketua panitia menyampaikan bisik-bisik kepada saya karena dia pikir kita DPAD itu gampang atur. Tapi itu tidak apa-apa. DPP akan menghormati, menghargai apa yang bisa dilakukan ini. Kalaupun itu harus keluar lagi, DPP akan keluar dan akan disebut sebagai bentuk penghargaan kepada DPP, kepada panitia melaksanakan bentuk laporan yang lain dari yang lain. Semoga nanti ke depan kita juga dari panitia-panitia yang akan datang akan seperti ini. Yang penting adalah pelaporan secara utuh, detail, dan selaras dengan kwitansi sebagai bentuk bukti pengeluaran yang sah. Karena itu sekali lagi kami dari DPP menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan laporan ini. Dan terakhir kepada Badan Penasehat, ketuanya Bapak Ramo, terima kasih sudah datang karena panitia bilang mau undang untuk Badan Penasehat, kita bilang harus undang dan sekaligus undang dengan Badan Verifikasi karena saya lupa apa namanya ya, untuk pelapor penyerahan ini apakah kita langsung serahkan ke Badan Verifikasi atau seperti mekanismenya saya lupa, tetapi nanti kita koreksi. Dan selebihnya menurut saya melihat hasil acara sampai pada hari ini, ya kita lihat saja. Kalau ada dari forum ini ada yang untuk evaluasi apa segala itu karena kita koreksi untuk perbaikan ke depan nanti. Terima kasih sekali lagi, banyak terima kasih kepada panitia dan ketua wilayah dan badan pembantu sudah hadir. Terima kasih dan moga-moga apa yang kita saksikan pada hari ini menjadi kita petik manfaat untuk akan acara kita lakukan ke depan nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama. Terima kasih banyak waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati pada anggota Badan Pembantu dan tim verifikasi. Yang saya hormati Ketua DPP bersama stafnya dan Ketua Panitia Natal dan ulang tahun Kumawangkoan bersama dengan seluruh anggota. Sebagai satu peranata sosial, itu biasanya dia ad hoc, jadi hanya sesaat.
Nah, pada umumnya karena sosial seperti kemampuan itu pada waktu panitia dibentuk dia buat program dulu. Dari program itulah muncul budget, baru keluar proposal, baru minta uang dari luar. Saya bandingkan dengan yang lalu, pasca atau apa itu, maaf, saya harus mulai ini. Dan secara peran sosial, panitia ini yang lebih baik. Itu yang kita lakukan. Dia mengikuti prosedur dari satu organisasi. Itu harus dapat pujian, sebatas dapat kekurangan. Nah, tapi itulah berorganisasi. Kita harus terima. Jadi kadang-kadang sesuatu organisasi ini, bayangkan dengan ratusan anggota, tentu setiap orang anggota lain-lain pemikirannya. Tapi kalau kita berpatokan pada organisasi yang baik, itu pasti jalan. Dan ingat, kemampuan itu satu organisasi ranah sosial yang mendasarkan, kalau bahasa tanah dia bilang ke tanah kita siap, tanah kita waya. Artinya apa? Kita satu tumpuan, jadi tidak perlu khawatir kalau kemampuan itu. Ke tanah itu bukan sekedar tetangga, tetapi itu satu pijakan bersama, sehingga sesuatu itu selalu akan bersama-sama menanggung baik suka maupun duka. Yang pertama saya ingin sekalian evaluasi. Yang pertama yang saya lihat itu satu event, event apa bahasa Indonesia kira-kira? Acara. Oh ya, satu acara itu biasanya dinilai dari jumlah anggota yang hadir. Kalau dia cuma datang 50 orang, pasti panitia kecewa. Itu ukuran. Nah, ukuran itu harus diambil patokan. Saya bandingkan dengan yang dulu. Ditanya acaranya apa, pertandingannya apa, dirahasiakan. Padahal itu kita perlu masa untuk datang. Kalau kita datang dengan 300 orang seperti yang dipakai ketua, itu ada kebanggaan. Meskipun acaranya jelek, tapi 300 orang yang datang. Beda sekali. Sukses tapi 50 orang. Nah, inilah ide sendiri kalau begitu. Jadi, semua harus dipikirkan bersama, termasuk misalnya paduan suara. Paduan suara itu, suami istri datang, 10 orang itu 20. 2 kali 7, 140. Belum badan pembantu. Jadi pengerahan massa itu sangat penting, harus dikaitkan dengan acara. Apakah kita sudah berpikir tentang itu? Ini saya akan banyak bicara sih, belum lapar tuh semua. Jadi saya pikir bahwa kita perlu untuk melihat ini, bahwa setiap kegiatan, bagaimana supaya massa dan yang datang, anggota itu datang, harus dirangsang pertandingan-pertandingan. Yang kapan yang buat di ASPI, yang ada pocok-pocok atau apa itu? Itu satu regu aja 8 orang, suami istri aja 16, lu kali 7, kali tambah 3, jadi 10 kali 16, 160. Belum dari misalnya DP anak mantu. Jadi kita harus pikirkan satu acara itu bagaimana melibatkan orang banyak. Itu poin saya. Bagaimana melibatkan event ini sesuatu yang tidak perlu mewah, tetapi itu perlu melibatkan orang banyak. Yang berikut, saya kebetulan masuk bersama ketua ketiga, dan tidak ada orang yang mengatakan. Semuanya harus ada panitia atau DPP yang menunggu di situ bahwa ada misalnya ketua ketiga datang. Dia bilang begini sama saya, Om Ramo nggak usah antar. Kok telat karena datang? Dia bilang, karena saya biasa kenal nama dia. Enggak, dulu kan kita pernah datang cepat-cepat, ternyata tertunda dari acara. Jadi kita harus berpikir, oh iya, itu dia sudah keluhkan pada saya, karena dari kecil saya sudah kenal beliau. Jadi dia bilang, dulu kita datang kok belum mulai itu acara. Jadi mungkin telat 1-2 jam, jadi dia ikut, makanya telat datang. Apapun itu, satu K3 itu satu kehormatan buat kemampuan. Sekjennya datang, karena sekjen itu saya kenal sama dia. Karena dia ingin menghargai kemampuan itu satu organisasi yang sudah solid. Itu yang kita tunjukkan pada mereka. Sehingga mau tidak mau, saya mengantar beliau itu ke depan. Kalau sekjennya memang terlambat datang, dia minta maaf sama saya.
dia lewat samping. Tapi itulah hal-hal kecil yang kita harus perhatikan untuk kegiatan program. Oleh sebab itu saya minta DPP itu mencatat sebagai satu rekomendasi. Itu yang penting. Yang berikut saya akan buka tentang keuangan. Keuangan itu sungguh besar. Itu saya berterima kasih sehingga DPP dapat berjalan dengan apa adanya yang harus dia keluarkan, banyak yang keluarkan. Belum orang meninggal, belum dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan dan itu saya ikut bangga. Meskipun saya tidak terlibat di panitia, tapi itu kebanggaan saya bahwa kita bisa memberikan pada DPP. Karena DPP itu cuma bersandar pada anggota, dia tidak bersandar pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Dia bersandar pada anggota wilayah dan badan pembantu. Itu yang saya ingin kemukakan. Jadi tolong hal-hal seperti ini. Jadi maaf ya, seperti ada pemasukan dari wilayah-wilayah. Saya baca tadi ada wilayah yang tidak pernah nyumbang, tapi mungkin situasinya tidak memungkinkan. Tapi saya menghargai itu wilayah-wilayah itu, meskipun kadang-kadang ada pengeluhan. Kalau kita ikut tolong menolong, ikut wilayah, ikut apa lagi? Binasaan, itu 3 kali kita mesti nyumbang. Tapi itulah pengorbanan karena kita yang saya katakan tadi, ke tanah kita, satu tumpuan bersama. Kalau mau buat malu semua. Kita juga ikut malu. Itu. Jadi ada hal lagi yang tentang di sini. Cukup, terima kasih.